Al-Khidir alaihis salam. Apa kata beliau? Ada khalwah fil jalwah. Ada khalwah fil, apa artinya? Berkhalwat hatimu ketika tubuhmu dalam keramaian. Kolbumu tetap menyebut, memandang namanya, meskipun badanmu berkiblat ke dunia. La ilaha illallah, habiskan la ilaha, tersisalah illallah. La ilaha itu nafi, illallah itu isbat. Kemukakan isbat. Allahu la ilaha illa hu. Putuskan dengan hu, karena hu itu adalah sir dari kata Allahu. Hu itu ketika dirimu hilang, ketika duniamu habis, yang ada hanya Dia yang berdiri sendiri. Kul hu, ketika sudah hu baru ada Allah. Ketika ada Allah barulah terasa ahadiyah di dalam diri. Baru disebut ahlu tauhid yang hakiki. Hadirin para salikin, salikat, kita ini dalam kitab Al-Ghunyah disebut murid. Tapi jangan lama-lama jadi murid, harus segera jadi murad. Kenapa guru kita menurunkan satu kalimat ilahi anta maksudi? Supaya para murid ini naik pangkat, naik kelas jadi murad. Zikirnya tetap la ilaha illallah 165. Di Jakarta ada menara 165, tapi nggak tahu zikirnya itu atau apa ya. Bersana atau tidak saya nggak mengerti, yang penting dia menjulang tinggi. Ternyata di ujung kota ada menara yang sebenarnya. Disinilah tempatnya. Menara 165 itu di sini. Dari tadi awal saya datang, ya Allah, ini kayak Ramadan tiap hari rasanya. Awal datang, la ilaha illallah, gak ada berhentinya. Gak ada berhentinya, seakan-akan ruh ini naik ke alam malakut. Sampai saya tertidur. Gimana gak tertidur? Di terapi. Biasanya orang itu kalau dibekam, bekam itu sunnah ya. Orang tarekat harus dibekam. Mau ngamalinnya? Nabi naik Mi'raj ke langit. Kata Jibril, wahai Muhammad, suruhlah umatmu berbekam. Itu waktu di langit tuh, langit ke-7. Maka disebutlah bekam itu dawa'us samawi. Ad-dawa'us samawi, pengobatan langit. Ini filosofinya nanti nyambung ke zikrullah. Orang supaya sehat harus siap dulu disayat, ditusuk. Itulah yang disebut riyadhah. Harus ada yang dibuang supaya duduknya bisa tahan lama. Ini kalau tadi nggak dibekam nih, saya tidur sampai sekarang nih. Ya, nggak kuat duduk di sini. Udah tepar ini dari kemarin ya. Sok-sok tepar. Padahal ada napas lain ya. Makanya Nabi SAW ketika punggungnya berat nggak minum obat, kepalanya berat, kalau antum berat karena utang ya. Nabi kalau berat kepalanya bekam, berat punggungnya bekam. Sunnah, coba diamalkan. Ya, saya usutlah sejarahnya, maklum muncul nafsiyah dosennya. Wah, orang kampus. Masa ini dari langit? Bukannya ini dari Cina. Kita cek sejarahnya, ternyata bekam itu bukan dari Cina tapi dari India. Yang dari Cina itu yang pakai koptul plok. Nah itu dari Cina itu ya. Filosofinya semua nyambung dengan orang zikir. Kalau ingin sehat kolbu, maka harus ada yang dikeluarkan. Itulah zakatnya harta, zakatnya jiwa, yang baru diajarkan kepada kita selama ini. Zakat harta, zakat jiwa.
Benar? Zakat kolbu belum diajarin kan? Belum. Zakat qulub belum. Zakat sir belum. Fuad tadi telat ya. Ada zakat ruh. Ada zakatnya semua itu. Karena zakat berarti meningkat. Supaya meningkat, maka penghalangnya harus dibuang. Tadi jangan cerita sama saya. Beliau kalau ada cerita asik semua. Emang tukang dongeng sih ya. Ketika cerita, sampailah cerita di hari-hari awal-awal Abah Jajen ya. Qadasallahu sirrahu wafat. Tahun hari keberapa tuh? Jangan yang antum jatuh 35. Jatuh. Udah kayak orang stroke. Kayaknya emang stroke beneran sih ya. Tapi barokah orang zikrullah, kesadarannya walaupun jatuh tidak hilang. Tiba-tiba dapat gunting, ditancepin ke pembuluh darahnya, muncrat darah, baru bisa gerak. Emang begitu. Supaya harta itu ngalir sehat, bagi hartanya. Supaya la ilaha illallahnya tembus ke kolbu, maka kolbu ini harus siap korban. Apa yang dikorbankan? Nafsiyahnya. Karena penghalang seseorang dari kolbunya adalah dirinya sendiri, itu nafsnya. Ini yang paling berat. Maka la ilaha, jangan bayangkan tapekong, berhala, itu mah kejauhan. Ilah itu ananiyah dalam dirimu, kedirian engkau. Engkau yang merasa membaca, engkau yang merasa bertorikot, engkau yang merasa bermursyid, bahkan engkau yang merasa mursyid atau wakil talqin, engkau yang merasa kolektor ijazah. Ada kolektor ijazah sini? Bolehlah ya. Emang laku ijazah di langit? Tidak laku. Kalau nggak masuk nama kita ke dalam kolbu Nabi, kita nggak terima di langit. Hatta Nabi Muhammad SAW, nama Muhammad kan banyak. Naik ke langit, ditanya oleh Khazinus Sama, Man ma'ak? Hei Jibril, di belakangmu siapa? Bersama kamu siapa? Itu Muhammad. Muhammad yang mana? Masih naik protokoler biasa. Karena masih bawa jasad. Nabi Muhammad pasti pakai jasad. Kata Sayyidina Jibril, qad bu'itha ilaih. Itu Muhammad yang dapat bi'tsah. Langsung merinding Khazinul Jannah. Dia kan sholawat kepada Rasulullah. Oh, ini yang saya tunggu-tunggu. Silakan lewat. Jalan masuk. Maka kalau kita belum punya nama ruh, wafat sudahlah guru kita, zikir tidak banyak, maka yang bisa mengangkat itu sholawat kepada Sang Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka thariqat salawat itu thariqat mustaqil. Kalau saya menyebutnya ini thariqat azaliyah, bukan azazil. Azazil pakai ain. Ini thariqat azaliyah. Apa dalilnya? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Itu aja dulu. Sesungguhnya Allah itu hadis atau qadim? Hadis apa qadim? Dicipta atau mencipta? Apa yang dimaksud qadim? Man la yasbiquhul adamu, yang tidak pernah tidak ada, yang ada sebelum kata ada, bahkan ada sebelum kata tiada, bahkan ada sebelum orang yang tahu istilah ada. Ribet kan? Emang ribet kalau belajar sifat 20. Maka lebih enak belajar la ilaha. Itu lucu itu kitab ya. Kitab, saya kan pengajar kitab As-Sanusiyah itu, Dusuki. Capek-capek debat kolal Mu'tazilah, kolal Jabariyah, kolal laki kula kala, sampai udah jadi Dracula kita baca kitab. Di ujung kata mu'alif,
Semua yang saya jelaskan itu terkumpul cuma dalam 2 kalimat. Sedih saya baca kitab ini. Di prank. Oh, ntar marah nih Syekh Sanusi. Sorry Syekh Sanusi. Umat akhir zaman disebut ikhwan. Ya. Bolehlah ngomong begini ya. Apa kata beliau? Semua yang saya jelaskan itu terkumpul dalam kalimat 2 aja. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tapi beliau pun tidak memberikan kaifiatnya. Begitu adabnya. Padahal Imam Sanusi ini imam wali Allah. Pangkatnya sampai kepada kutub. Tapi dia tidak beberkan karena dia tahu ini kitab bukan kitab tasawuf, ini kitab pondasinya tasawuf. Kaifiatnya nanti baca ya, ambil dari kolbunya para wali. Jadi sebenarnya metode mengambil jalan zikir dari pusar ke ubun-ubun itu harus diambil dari mursyid yang hidup. Kalau enggak, takutnya nanti seperti kawan saya. Dulu di kampung kami ada thariqat Samaniyah. Samaniyah ini gabungan Khalwatiyah dan Qadiriyah. Jadi Qadiri juga. Zikirnya sama seperti zikirnya Abah Anom, persis sama. Abah Anom itu kan bahasa Sunda. Kalau kami bahasakan ke bahasa Arab, Syekh As-Saghir ya, atau ya Syekh muda lah. Di kampung saya juga ada seorang Syekh yang umurnya hampir sama, bahkan ada yang lebih tua, namanya Syekh muda Abdul Qadim. Ada Syekh muda Abdul Malik anaknya. Bergelar, jadi emang orang-orang muda yang dapat gelar Syekh disematkan kata muda di depannya. Syekh muda. Dan mursyid kita itu kebanyakan jadi mursyid emang lagi muda. Saya punya guru dapat ijazah kemursidan, ada yang umur 20 tahun. Sekarang umurnya 70 tahun lebih. Berarti sudah berapa tahun dia jadi mursyid? 50. Tapi kata dia, waktu saya ketemu marah-marah dia sama saya. Saya disidang langsung. Ar-Razi, kenapa Abu ya? Gara-gara ente ini. Ada apa Abu ya? Kalau salah adab tolong ditegur. Gara-gara ente aneh belum tidur setengah bulan. Loh maksudnya apa? Gara-gara ente ngaji di alam YouTubiyah tentang keharusan, kepentingnya talqin zikir. Orang tiap malam minta talqin zikir sama beliau. Nggak tidur-tidur 15 hari. Jadi beliau walaupun dia jadi mursyid lebih dari 50 tahun, nggak pernah serepot itu. Beliau marah tapi sayang sama saya ya. Seneng, antara seneng sama apa tuh? Nafsiyahnya bilang gua capek, tapi ruhnya girang nih bukan main. Inilah yang dia tunggu-tunggu dari zaman ke zaman ketika orang-orang memburu talqin. Tapi di Sukabumi orangnya suka langit. Mereka cari talqin tanpa perlu mendengarkan YouTube saya. Di sini dulu dari mana-mana orang sudah datang untuk bertalqin. Bener nggak? Tanpa perlu ada itu kan wali YouTube. Yang penting kan wali kutub. Ketika kita baca la ilaha illallah, saat itulah kedirian ini dibakar. Kalau dia emang susah, bakar aja. Kalau terbakar, makanya ada orang teriak. Kalau cuma la ilaha illallah, ya kadang dia ngikut-ngikut aja tuh ya. Ini apa sih rasanya? Jadi ada orang yang menuhankan rasa. Menuhankan rasa jadi berhala. Emang kalau nggak dapat rasa nggak mau zikir ente ya? Kalau nggak ada deg di kolbunya, ada ser gitu ya, nggak ada merindingnya nggak mau zikir lagi.
Allah bilang, ya udah ente nggak usah zikir, ane nggak butuh. La ilaha illa ana. Ya. Makanya sebelum zikrullah, sebelum kenal Allah, Sayyidina Musa diperintahkan, jangankan serbannya, jangankan doktornya, jangankan kemursidannya, jangankan nama torikotnya, sendalnya harus dicopot. Fakhla na'alaik, bertelanjanglah engkau datang kepada Allah dalam makna yang sesungguhnya. Buang kita bisa baca kitab, saya udah khatam kitab apa? Alfiyah. Apa urusannya ente kata khatam Alfiyah sama zikir di sini? Nggak ada urusan. Ya. Banyak kok mursyid nggak hafal Alfiyah. Bahkan ada imam nggak pernah ketemu Alfiyah. Imam Syafi'i. Bener nggak? Jangan berhalakan Alfiyah. Ini jadi hijab sama santri. Guru kita ngasih alat, ngasih tujuan. Alat ini kalau sudah sampai kita di tujuan, kita nggak perlu baga-bagain alat. Bisa nggak antum jelasin la ilaha illallah dengan Alfiyah? Kalau bisa, itu baru teori, baru sisi lughah la ilaha. Ya, kita kan punya kaidah malam yadzuq lam ya'rif. Yang tidak pernah merasakan la ilaha illallah itu, maka dia tidaklah disebut orang yang arif. Maka arif ini ada 4 tingkatannya. Ada arif dengan asma Allah. Inilah kebanyakan salik murid, bahkan mursyid baru di sini. Kebanyakan. Maka mereka menyembah nama, menyembah angka, menyembah ritual, menyembah khalwatnya. Maka nanti cek aja kalau ketemu. Beneran tuh cerita ajengan lagi tuh, aneh didongengin. Anehnya aneh percaya aja. Apa kata dia? Saya ketemu mursyid di sono, nggak usah sebut namanya ya. Si mursyid nanya-nya Masya Allah. Ya, torikotnya antum apa gitu ya? Ngeri sekali. Dia nggak tahu yang ditanya macannya. Untung macannya sudah bertorikoh. Kalau enggak, langsung nyakar itu. Ketika dijawab, Masya Allah, torikot saya Qadiriyah, Naqsyabandiyah, Abah Anom, Suryalaya. Kalau di tempat di luar sana, kalau orang sebut TKN Abah Anom, orang ngomongnya apa? Ah, torikot ente nggak ada suluknya. Kena dia ya, kena prank. Ternyata mursyid bisa kena prank. Akhirnya bukan jadi mur lagi, jadi bul jadinya. Ini akibat kena bul itu. Dia kira satu-satunya jalan kepada Allah cuma khalwat ala mereka. Khalwat kan macam-macam. Ada 2 khalwat kata Syekh Bahauddin. Diambil dari kalam Syekh Abdul Khaliq Al-Gujdawani. Diusut-usut ternyata sanadnya kepada Sayyidina Balya bin Mulkan Al-Khidir alaihis salam. Apa kata beliau? Ada khalwah fil jalwah. Ada khalwah fil, apa artinya? Berkhalwat hatimu ketika tubuhmu dalam keramaian. Kolbumu tetap menyebut, memandang namanya, meskipun badanmu berkiblat ke dunia. Udah begitu belum? Aneh aja belum. Jangan ketipu ya. Ini teman saya di prank juga sama mursyid saya, namanya Abuya Syekh Hasan Basri Al-Qadiri As-Samani An-Naqsyabandi. Kata guru saya ini, aku ini tidak punya keramat, aku ini ahli kitab, gak punya keramat. Nafsku masih nafs amarah, belum mutmainnah, gak pantas jadi mursyid, gak kasyaf. Itu yang datang rame hari Selasa malam Rabu.
Saya waktu itu umur 13 tahun, 14 tahun. Selasa depan benar. Sepi, yang datang cuma Ar-Razi dan Abuhu. Yang lain kita tunggu sampai jam 11, gak ada yang datang. Sepi itu zawiyah, sepi itu surau. Kenapa? Murid-murid ternyata menyembah keramat, mencari karomah. Ketika gurunya mengatakan saya bukan orang karomah, ada murid cari kasyaf, gurunya kebaca semua di hati gurunya, saya tidak ahli kasyaf. Beliau ngomong aku, kalau Ar-Razi, kalau Abah Zezen, Abah Anom, Abuya Hasan Basri, itu tidak kasyaf, tapi dikasyafkan oleh siapa? Allah. Nggak ada kita punya kasyaf. Maka kalau ada mursyid mengatakan saya sahibul kasyaf, itu kasyful izar. Itu baru sahih. Tahu izar nggak ente? Mancung mah santri. Mana nih yang nggak santri nih? Karena karemen kita nih mantan pemabuk nih ya. Mabuk sama Allah. Ya. Izar artinya apa? Sarung. Itu pakai celana sih bid'ah. Ya. Kalau kasyful izar mah kita tiap hari ya. Bener kita nih ashabul mukasyafat. Saya baru dapat setelah setahun. Si murid ini nggak pernah datang lagi. Wafatlah seorang mursyid kami, memang banyak kasyafnya. Tersebar kasyafnya sampai ke penjuru negeri. Ketika kami melayat menghantarnya ke pandam kuburan, ke pemakaman, kata beliau, ini orang yang hadir saat itu, saya udah gak mau lagi datang sama Abuya Hasan Basri. Loh kenapa abang? Nggak kasyaf. Dia terhijab sama kitab kuning. Ya salah. Mursyid dinilai oleh murid. Kira-kira gimana tuh? Tinggian murid ya? Hati-hati ente ya. Ngomong wakil talqinnya ono lebih tinggi dari yang ini. Ente aja jadi wakil talqinnya ya. Mursyid yang ono lebih tinggi dari mursyid yang ini. Berarti kita minimal setara sama dia. Ya, emang udah setara belum? Ini beberapa kan ada yang ngomong begitu. Kan ada laporan ya. Laporannya lewat malaikat ya. Malaikatnya bukan raqib atid, ada malaikat yang lain. Gak boleh disebut namanya ya. Ada murid ngomong begitu, kalau zikir di Sukabumi enak, kalau di Sukaono gak enak. Ngapain? Bumi ini subur. Kata Sayyidina Khalil Ibrahim, wahai Muhammad, surga itu subur tanahnya, tapi belum ada tumbuhannya. Maka tumbuhkanlah dengan subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Kenapa di Sukabumi, kampung apa namanya? Ajengan Nagrok. Kayak nama alam mana gitu ya. Kampung Nagrok. Ini kalau pakai bahasa Arab anak ronggi gitu ya. Tenggelam. Gorkun. Ketika suatu tanah subur, kalau nggak ditumbuhkan pohon, dia tidak ada yang tumbuh, nggak ada kesejukan di situ. Kenapa zikir di tempat ini sejuk? Karena ada yang rajin menanam. Ada yang dititipkan lahan, dia tanam terus, ditanam terus. Tumbuhlah, bukan di ladangnya tanah, tapi di ladang kolbunya murid. Makanya murid setiap kali datang kayak merasa dipupuk, tumbuh lagi, tumbuh lagi. Kalau kita punya tanaman tidak diurus, dia berbuah tapi isinya angin. Kita punya padi, nggak pernah dikasih pupuk, nggak pernah kita bersihin rumput-rumputnya.
nggak pernah kita airin, apa yang terjadi? Apak, hapak, hampa gitu kali ya. Cocok logi, cocok ya? Cocok, alhamdulillah. Hampa bener, nggak ada isinya. Dia berbuah, hanya enak dilihat, tapi tidak enak. Ketika diolah sedikit nggak bisa. Ketika dijemur ngambek, kabur. Coba lihat, ketika padi dijemur, maka berpisahlah mana yang bagus, mana yang tidak bagus. Bukan sebelum dijemur, diapain namanya itu? Ketika kita puter-puter pakai angin itu loh. Di tapian. Aneh dapat kamus banyak hari ini nih. Masya Allah, Allah Maha Kaya, bahasa sangat banyak. Di tapian ya, itu udah misah. Itu kan guru itu dia putar-putar, itu kincir anginnya, tapian ya, untuk mengaduk-aduk murid. Si murid ini ketipu nggak dengan kalamnya, tersinggung nggak dengan ikhwannya, baper nggak dalam khidmahnya. Katanya mau khidmah, tapi nggak mau berkorban perasaan. Ente harus korban perasaan kalau khidmah. Jangankan perasaan, kita bahkan korban waktu bersama anak istri, korban waktu bahkan bersama diri kita sendiri. Hak tubuh untuk tidur pun dikurangi kalau khidmah. Bahkan diri kita ini pengen dihormati pun kita bakar semua itu. Kita malah menghormati orang. Itu puncak khidmah. Puncak khidmah ayyakuna salik abdan khalisan mukhlisan. Itulah makom khidmah tertinggi. Inilah makom Sayyidina Anas. Sayyidina Anas tidak pernah minta digaji. Dia khidmah setiap hari. Tapi karena ibunya sangat pengertian, ibunya yang datang, ya Rasulullah, anakku sudah khidmah hampir 10 tahun. Dia sangat tulus cinta kepada engkau. Mohon gajinya nggak usah dikasih, apapun nggak usah diberi, minta doa aja wahai Rasulullah. Nabi kalau doa yang aminin salangit bumi, kira-kira gimana? Antum kalau doa sekamarnya belum tentu diaminkanlah. Apa doanya Nabiuna Muhammad SAW? Allahumma aksir malahu wa auladahu waghfir lahu wa adkhilhul jannah. Ya Allah, ampuni Anas bin Malik, banyakkan anak keturunannya, berarti banyak juga harimnya, berat. Dan yang ketiga, ampuni dia, masukkan dia ke surga. Adakah doa gaji yang lebih hebat dari 3 ini? Dijamin doa di dunia, dijamin dicintai oleh lawan jenisnya dan banyak anak-anaknya, dijamin masuk surga. Ada gaji lebih tinggi dari itu? Maka semua orang khidmah akan berada di belakang barisan Sayyidina Anas, Sayyidul Khadimin, Sayyidul Khuddam, Sayyidnya para pelayan Rasulullah. Kita ini niat kita begini cuma melayani Rasulullah SAW. Kita melayani orang semuanya karena melayani Rasulullah SAW. Gak ada lebih. Kita berharap doa itu juga mengalir pada kita semua. Maka jika ingin hidup berkah dunia akhirat, berkah bukan banyak fulus, bukan. Berkah ketika sang pemberi berkah memandang kepada kita. Sekali Allah memandang engkau, dia selama-lamanya memandangmu. Mau jadi badung, mau jadi apa, Allah tetap pandang dia. Mau dia nakal, ditarik oleh Allah SWT. Mau diganggu syaitan 70.000 syaitan, akan diselamatkan oleh Allah kalau Allah sudah pandang. Dan orang khidmah itu, dia punya 2 senjata dalam dirinya. Pertama, al-yaqin bila syak, yakin yang tak ada sedikit pun syak
kepada gurunya, kepada guru dari gurunya, bahkan sayyidul muallimin wal mursyidin Sayyidina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kata Nabi, dinukil di kitab-kitab ini, ujiannya orang beriman di dunia adalah zalazil, bukan zalazil bumi, zalazil nafsiyah, goncangan jiwa. Itu lebih berat, goncangan, sehingga kita berpikir, apakah benar ini thariqat kepada Allah? Goncangan ini terjadi pada Sayyidina Umar. Sayyidina Umar berkata, ketika beliau hendak menang sampai di kampungnya, lagi girang mau usul ke kampungnya, tiba-tiba ditahan kafir Quraisy. Nabi pun mengalah meskipun benar. Apa kata Sayyidina Umar? Ahakun dinuna arasulun anta. Apakah benar agama ini? Apakah benar engkau seorang rasul? Itu goncangan besar pada Sayyidina Umar. Nanti ketika kita berjuang, berkhidmah, tiba-tiba ada rasa itu muncul. Benar gak ini nih? Ya, nyambung gak sih ini? Ada perasaan itu gelisah. Kegelisahan ini asyaddu min azabin nar. Maka orang-orang di dunia yang berjuang, azabnya didahulukan, yaitu azab nafsiyahnya. Inilah yang disebut al-azab al-adna, siksaan yang ringan. Ringan ini, mending kita disiksa di sini daripada disiksa di sana. Maka berkhidmahlah kepada guru, berkhidmahlah kepada majlis, Allah akan angkat orang-orang itu, ya. Dan yang kedua, apa yang ada pada diri orang yang khidmah? Kalau sudah yakin bila syak, kita sebut dengan tasdik. Dan yang kedua apa? Yang merusak tasdik apa? Syak tadi. Orang sudah jalan, diberi kepercayaan, diberi amanah, yang merusaknya apa? Khianah. Maka orang-orang yang sudah dapat ijazah zikir, udah dapat zikir-zikir asrar, sekarang dia punya tantangan berikut. Apa itu? Khianat. Ini yang paling berat. Banyak murid-murid khianat. Maka kembali ke cerita tadi, ketika majelis guru saya sepi, bertanyalah salah satu dari kawan saya yang masih bertahan tapi sesekali, wahai Tuan Syekh, itu kenapa Abuya mengatakan kemarin tidak alim, tidak kasyaf? Apa jawaban beliau? Persis yang saya katakan tadi. Kalau Buya Hasan Basri tidaklah kasyaf, tapi murid salah faham. Murid mengira yang kasyaf itu adalah guru. Itulah pemberhalaan terhadap guru. Ini juga nggak boleh. Maka kadang-kadang mohon maaf para wakil talqin, kita ini kadang jadi hijab untuk murid-murid. Kita pun harus bertelanjang di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya murid tidak tenggelam dalam memandang kita, tapi dia tenggelam dalam memandang Allah yang kita sebut. Ini perlu sekali. Ujian orang yang dapat amanah, amanahnya takut diambil. Padahal amanah kan suka-suka yang ngasih. Kalau diambil, ambil aja, yang penting ridho. Gimana? Antum diangkat nih jadi mursyid, terus dicabut, mau nggak? Malu ya? Apa kata dunia? Gitu ya. Itu nafsiyah yang bermain, ya. Nafsiyah yang bermain. Jam berapa nih ajengan? 1 kurang. Waduh, salaman 2 jam. Ada satu yang bakal kita hidupkan nanti. Selain kajian-kajian ma'rifatullah, sanad-sanad khirqah, sanad talqin,
sanad khirqah. Semoga nanti ada waktu kalau saya datang kita berikan sanad khirqah. Ya. Khirqah itu antum sedia sendiri, bawa kain sendiri ya. Ntar kita ambil, kita pasangkan. Tabarruk dengan para masyayikh yang bersambung sanadnya kepada Nabi Muhammad SAW. Dipakaikan. Makanya para mursyid itu dulu ada yang pakai tutup ya kepala. Itu disebut khirqah. Ya. Ini karena dipakai aja, kalau nggak bisa dipakai di kepala. Udah ada yang pakai serban, ada yang pakai kopiah, lalu ditutup lagi di atasnya. Seperti Mbah Yai Asrori, ya. Abah Lutfi pakai ya? Pakai. Dulu ada Abah Ahmad Sukanta, pakai juga di Banten. Itu pakai sanad. Jadi kita ini pakai begini ada sanadnya. Ya. Pakaian badan ini bersanad, tongkat aja bersanad, apalagi zikir bersanad, ya. Namun itu simbol supaya dapat berkah. Inti dari semua itu ada di ilmu ma'rifat, dan ilmu ma'rifat itu sudah diturunkan di kitab-kitab Sidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, ya. Itulah kitab Sirrul Asrar, ya. Ada satu kitab lagi yang mungkin jarang dibaca, Al-Ghunyah. Ya, Al-Ghunyah. Itu kitab menyempurnakan Ihya Ulumuddin. Karena di Ihya Ulumuddin tidak ada satu bab tasawuf mengenai murid dan murad. Ya. Murid dan murad. Murid itu yang masih menganggap dirinya lah yang menjemput hidayah. Kalau murad, dia memandang hidayah ini adalah tarikan dari Allah Al-Hadi, sang pemberi hidayah. Maka orang-orang yang murad mau zikir hambar, mau zikir enak, mau zikir bergetar, tidak bergetar, yang penting zikir. Karena yang dizikirkan sudah bersama. Maka rasa itu nggak penting. Yang penting bersama dengan sumbernya rasa. Hentikan menyembah rasa. Inilah makna la ilaha. Tiadalah rasa kecuali bersama yang punya rasa. Rasa itu makhluk bukan? Allah Khalik. Maka jangan cari rasa. Ilahi anta maksudi, ya Allah. Bukan rasa yang aku cari, bukan merinding-merinding yang aku dapatkan, meskipun itu satu kecanduan. Yang aku minta cuma Engkau sang pencipta rasa. Kalau udah aman pencipta rasa, kita bisa request rasa. Serius, merinding-merinding, panas-panas, sejuk-sejuk, melayang-melayang, kan kekasih Allah. Kalau belum kekasih nggak bisa request. Ya. Udah jadi kekasih belum? Belum. Makanya masih pusing mikirin pulus. Ya. Taiba abdud dinar. Pasti pusing capek orang yang menyembah dinar dirham. Apalagi zikir 165 70.000 supaya hutangnya terbayar. Tuh Tuhan ente utang namanya. Udah, coba luruskan. Biar dari murid menjadi murad. Jadi tujuan kita bukan mau jadi mursyid, tapi menjadi murad. Itulah yang habis rasanya dalam sumber rasa. Habis semua yang dituju, kecuali hanya Allah yang al-maksud, yang berhak dituju. Allah ini pecemburu nggak? Ibu-ibu cemburu nggak, Bu? Hampir mirip. Maka sifat cemburu itu nggak diturunkan banyak-banyak ke laki-laki. Kalau laki cemburu jadi ghadab, main tonjok aja, ya kan? Ini belakang saya ahlinya. Tinggal bawa geng motornya beres. Kalau ibu-ibu kan lain, dipendem buat siasat, ya kan? Layangan putus namanya. Masa ya, saya nggak benci film atau apa sih ya, nonton silahkan, tapi seorang muslimah bukan itu panduannya.
Bukan itu pandian seorang mulia, apalagi santri. Sinetron kita sinetronnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah makna laqad kana lakum fi Rasulillahi uswah. Uswah itu sinetron yang layak ditiru, dinikmati. Indah loh sinetron istri-istrinya Nabi. Gimana Bu? Nonton aja nggak apa-apa, saya nggak mengharamkan seni kok. Silakan. Cuma nonton yang di dalam ini lebih enak. Makanya orang-orang ahli zikir nih, kalaupun nonton yang imajinasinya melalang kemana-mana, bukan imajinasi bumi, itu baru imajinasi bumi itu. Beda ya, tontonan kita sama mereka ya. Kalau antum sukanya apa? Tembak-tembak, gitu, atau kungfu. Abah Anom aja senang film kungfu loh. Karena membangkitkan imajinasi. Tapi imajinasi kita beda dengan makhluk halus di samping kita ya. La ilaha illallah. Kalau orang la ilaha illallah berumah tangga, pasangannya bukanlah berhala. Pasangannya bukanlah sesuatu yang dia ingin kuasai. Dia leburkan cintanya dalam cinta Allah. Ya Allah, ini istriku, ini suamiku. Aku serahkan cintaku kepada Engkau. Maka jadikanlah cintaku ini ya Allah, cinta yang Engkau bimbing. Maka kalau orang rumah tangga begini, setengkar-tengkarnya balik, sekacau-kacaunya nanti akan akur. Kenapa? Karena ada campur tangan Allah di situ. Allah lah yang yu'allif baina qulubihim, ya, yang akan mentaklif, melembutkan kolbunya orang-orang. Jadi kalau udah bener nih la ilaha illallahnya, nggak ada bakal ngomong begitu, ya. Cemburu yang berlebihan, nggak bakal ada. Keinginan ingin menguasai, enggak. Kita ini milik Allah. Sama laki-laki. Ini kan lucu. Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad, budak jadi istri. Kalau yang depan saya nggak tahu nih istri jadi budak kali ya. Beda ya. Maka ikhwan fillah, semua ikhwan, para salikin, salikat, muridin, muridat, benarkan la ilaha illallah, habiskan ananiah kita. Habiskan cemburu, cinta, rasa. Bahkan habiskan gelar, habiskan pintar, habiskan kitab. Dalam kalimat la ilaha, habis semuanya. Illallah, barulah berdiri kalimatullah di dalam diri. Barulah benar izzah itu milik Allah, milik Allah. Inilah yang disebut uzkurullah. Ingatlah Allah, la'allakum tuflihun. Semoga kalian beruntung. Orang-orang inilah yang beruntung. Jika Allah sudah bertahta dalam jiwa, Allah sudah menatap nama, oh ada namaku dalam dirinya. Allah tidak tega kalau kolbu ini tersusahkan sedikit oleh harta. Sama jika ada seorang kekasih Allah diganggu oleh hamba-hamba yang lain, Allah tidak akan biarkan si hamba sekasih ini diganggu. Man adali waliyan faqad azantuhu bil harb. Ganggu ahli zikirku, aku makar kepadamu. Hatta pasangannya bisa begitu, hatta tetangganya. Dia nggak perlu turun tangan, Allah yang turun tangan. Jadi kita nggak perlu serang-serang orang pakai hizib, nggak perlu serang orang pakai tahlil, baca la ilaha illallah tembak, itu nggak perlu ya. Itu norak begituan. Wali itu nggak perlu nembak, Allah yang jaga dia. Kalau kita masih jaga diri kita dengan kalimah akan berakhir dengan kebisuan. Ada yang bisa baca tahlil 165 setiap saat? Coba lagi kerja aja lepas kok, lagi nyetir aja lepas kok. Maka bergantung ta'alluq dengan asma, kalimah dan lafaz.
itu adamul wusul, nggak nyampe-nyampe. Maka saya tutup kajian ini dengan satu kalimat. La ilaha illallah, habiskan la ilaha, tersisalah illallah. La ilaha itu nafi, illallah itu isbat. Kemukakan isbat. Allahu la ilaha illa hu. Putuskan dengan hu, karena hu itu adalah sir dari kata Allahu. Hu itu ketika dirimu hilang, ketika duniamu habis, yang ada hanya Dia yang berdiri sendiri. Kul hu, ketika sudah hu baru ada Allah. Ketika ada Allah barulah terasa ahadiyah di dalam diri, baru disebut ahlu tauhid yang hakiki. Semoga bermanfaat ya. Semoga bedah kalimah la ilaha illallahnya terasa, karena inilah oleh-oleh Rasulullah, oleh-oleh wali-wali Allah. Kita yang bukan siapa-siapa cukup menikmatinya. Nas'alullaha bila ilaha illallah ayusabbita qulubana. Kita meminta dengan keagungan la ilaha illallah untuk menetapkan jiwa kita. Ya Allah, qalbu kami kosong, qalbu kami hampa, jiwa kami rusak, pikiran kami kotor, nafsu kami besar, nafsu kami tidak terkendali. Tapi Engkau ya Allah maha menguasai. Engkaulah Rabbul Alamin. Engkaulah penguasa jiwa kami. Engkau yang menguasai kolbu kami. Engkau jualah yang dapat memasukkan kalimah itu kepada kami. Fa'inna ya mu'in, fa'inna ya mu'in, fa'inna ya mu'in ala zikrika. Maka bantulah kami wahai yang maha membantu. Tolonglah kami wahai yang maha menolong. Bukakanlah bagi kami wahai yang maha membuka. Mudahkanlah bagi kami wahai yang maha memudahkan. Ringankan kalimah yang lebih berat dari langit dan bumi ini masuk ke dalam kolbu kami, sehingga lisan ini yang susah membacanya menjadi ringan membacanya. Kolbu ini yang kosong dipenuhi hanya nama Engkau. Ya Allah, izinkan nama kami lebur dengan namamu. Kolbu kami menjadi istana nama-nama. Istana subhanallah, istana alhamdulillah, istana Allahu akbar, istana la ilaha illallah, istana la haula wa la quwata illa billah. Ya Allah, ampuni guru-guru kami, ampuni orang-orang yang mendidik kami, maafkan khidmah kami yang tidak sempurna, karena hanya Engkau yang maha sempurna. Maafkan jika kami masih bertanya-tanya, benarkah ini jalan kehadirannya? Maafkan jika nafsiah kami masih meronta-ronta, karena kami masih hamba-Mu jua, ya Allah. Ya Allah, jika kami tersesat, kami terhina, kami akan lemah dan tersiksa, ya Allah. Kami tetap hamba-Mu, ya Allah. Jika kami Engkau panggil, Engkau angkat, kami pun naik hanya dengan keagungan-Mu, ya Allah. Ya Allah, yang nama Engkau dibaca oleh semua makhluk, yang nama Engkau dibaca oleh semua wali-wali-Mu, yang nama Engkau masuk ke dalam kolbu para arifi, yang nama Engkau terukir di kolbu para pecinta. Ukirkanlah ya Allah kalimah nama Engkau al-ismul a'zam, ismul zat Allah di dalam kolbu kami. Pegang dadanya, baca ya Allah yang lembut, ya Allah, dihentakkan, tegur dia, kagetkan dia. Kalau perlu tampar dia, bangunkan, baca wahai kolbuku nama Allah. Ya Allah. Ahad Ahmad Muhammad Al-Mahdi. Al-Fatihah. A'udzu billahi.